Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini tentang desain website pembelajaran. Desain website pembelajaran yang akan kita praktekkan ada ada 4 website yang akan kita bagaimana mendesain sebuah pembelajaran di dalam beberapa platform website. Pertama, nanti kita akan mendesain pembelajaran dengan menggunakan Blogger atau Blogspot ya. Kemudian Press, Google Site dan ada link. Keempat website ini nanti akan kita praktekkan satu persatu. Video ini nanti akan saya bagi menjadi 4 part tentang pembelajaran berbasis Blogger 1, kemudian WordPress 1 dan website 1 serta kita akan melaksanakan praktek ini mulai dari Blogger. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa apa yang kita pelajari ini itu adalah ya, jangan sampai kita mempunyai mindset website itu sulit. Selama kita terus belajar, kemudian juga ada fasilitator, ada instruktur, maka kita akan mudah menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Setiap apa yang kalian praktekkan nanti dan menemukan kesulitan itu bisa kita dan bisa tanyakan kepada. Nah, yang paling terpenting adalah kalian jangan sampai menganggap desain pembelajaran pertama adalah menggunakan Blogger atau Blogspot. Persiapan apa saja yang akan kita laksanakan dan apa saja yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap ini. Persiapan untuk membuat bloggernya itu cukup menggunakan email yang aktif, kemudian ada browser dan jaringan internet. Nah, kemudian opsionalnya kita mempunyai template blogger. Template blogger itu saya opsionalkan. Kenapa? Karena prioritas saya di sini adalah kalian bisa dulu mendesain sebuah pembelajaran menggunakan blogger. Adapun tampilan itu opsional ya. Karena itu bisa nanti kita, nah ini mengingat juga waktu durasi kan, dan juga kalian juga tidak beratkan dengan tampilan yang hanya harus rapi, harus bagus, tidak penting tampilan websitenya cukup tampilannya defaultnya saja itu sudah cukup. Nah, kemudian untuk mendesain web pembelajarannya itu yang perlu kita siapkan adalah RPP pembelajaran, materi atau bahan ajar, kemudian PowerPoint dan video pembelajaran, kemudian evaluasi. Nah, ada satu tambahan yang juga itu sifatnya opsional. Karena memang seharusnya ketika kita mendesain pembelajaran itu kita harus melampirkan form absensi ya. Tapi kita bisa juga untuk tugas untuk pelaksanaan pembelajaran desain web ini saya tidak wajibkan kepada mahasiswa yang untuk uh, membuat membuat absen dalam desain pembelajaran. Cukup RPP, materi bahan ajar, PowerPoint
video pembelajaran dan evaluasi. Itu saja yang akan kita masukkan nanti di dalam pembelajaran. Nah, desain yang akan kita rancang di dalam pembelajaran berbasis blogger ini, itu nanti kita akan merancang seperti yang saya tampilkan di layar ini. Jadi di dalam blogger itu terdapat ada dua fitur publish ya. Pertama dengan mempublish di page atau halaman, kemudian mempublish di post atau di postingan. Jadi ada dua fitur ini yang nanti akan kita manfaatkan untuk mempublish materi-materi dan konten-konten pembelajaran yang akan nanti kita masukkan di dalam pembelajaran online atau pembelajaran berbasis bloggernya ini. Untuk RPP, materi, PowerPoint, video pembelajaran, evaluasi, absensi tadi opsional, itu boleh tidak kalian isi. Ya, jadi cukup 5 saja. Itu kita posting di page atau halaman. Nah, ada pun pembelajarannya atau desain pembelajarannya atau bentuk learning part-nya ya, atau desain pembelajarannya, itu kita publish di postingan. Kenapa seperti ini? Supaya tidak muncul di dalam atau tidak kacau atau tidak postingan kita itu terlihat kacau jika kita memposting semua konten atau elemen-elemen pembelajaran tadi di postingan. Karena postingan itu sifatnya setiap ada postingan baru maka akan muncul di website kita gitu. Nah, kalau page itu dia tidak akan bisa diakses atau tidak akan muncul di tampilan homepage jika kita tidak mengkaitkan link page itu. Nah, sehingga kalau kalian menerapkan seperti ini, itu maka website akan terlihat rapi. Coba kita nanti akan langsung ke praktek, tapi yang paling jelas kalian pahami dulu bahwa desain untuk blogger itu nanti kita akan menerapkannya seperti konten-konten pembelajaran seperti RPP, kemudian materi, PowerPoint, video pembelajaran, evaluasinya itu kita posting di page ya, atau halaman. Kemudian untuk pembelajaran online-nya atau pembelajaran berbasis bloggernya itu jika kalian belum pernah membuka blogger, mungkin akan sedikit bingung apa itu page, dan oleh karena itu saya memberikan informasi ini yang sudah familiar dengan blogger itu mungkin akan mendapatkan gambar desain pembelajaran kita itu seperti. Adapun yang belum, maka sekarang saya juga akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana blogger itu, dan juga kita akan mempraktikkan dari awal, mulai dari membuat blogger itu. Baiklah, kita masuk ke dalam tahap untuk membuat website nanti. Buat website dengan blogger. Kalian pertama-tama pastikan internet harus stabil ya. Paling tidak internet itu, karena dia tidak akan bisa mempraktekkan atau mengakses blogspot ini jika tidak ada jaringan internet. Nah, silahkan buka browser masing-masing. Browsernya boleh apapun itu ya, yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalau saya di sini menggunakan Google Chrome. Setelah browsernya sudah dibuka, silahkan masuk ke alamat atau website bloggernya.
silahkan ketik saja blogger ya, blogger begitu titik com. Dia akan muncul seperti. Nah, setelah itu kita boleh memilih create your blog atau sign. Nah, sebenarnya ini sama ya, cuma ini kalau misalnya yang sudah punya akun bisa langsung sign saja ya. Kalau yang belum mempunyai akun bisa kalian create langsung di sini ya, create di sini. Kita pertama-tama tadi harus mempunyai Gmail dulu. Nah, silahkan kalian masukkan Gmail kalian masing-masing. Kebetulan saya sudah mempunyai website, nah sehingga saya dialihkan langsung ke website atau blog saya yang sudah pernah saya buat. Kalau misalnya kalian belum pernah membuat blog sama sekali, itu nanti akan muncul tampilan seperti kalian membuat website. Ini muncul tampilannya ada beberapa isian ya atau formulir yang harus kalian isi. Jika kalian sudah pernah membuat, ya mungkin pernah membuat sebelumnya, bisa juga kalian membuat baru di sini. Klik membuat Nah, nanti akan muncul tampilan judul ya. Judul ini bebas, kita ingin membuat judul website kita itu apa saja boleh ya. Misalnya nama kita juga boleh, misalnya Muhammad Nasir gitu. Itu boleh. Nah, kemudian alamat ini kalau yang tadi sebelumnya itu bebas saja ya, bebas itu bisa apa saja itu boleh. Nah, yang paling penting itu di sini. Alamat ini tidak boleh eh, atau tidak bisa menggunakan jika alamat itu sudah digunakan sebelumnya oleh blogger lain. Contoh misalnya ya, kalau untuk uh, alamat atau keyword-keyword yang familiar itu pasti sudah dipakai oleh blogger-blogger sebelumnya ya, blogger yang sebelumnya. Misalnya ya, saya coba Muhammad, maaf alamat blog tidak tersedia karena biasanya nama-nama yang sudah apa enggak jadi familiar itu sudah pasti digunakan oleh orang lain. Solusinya apa? Solusinya jika kita ingin tetap menggunakan nama ini, maka kita perlu menambahkan angka atau huruf tambahan supaya berbeda dengan harus supaya berbeda dengan yang ini ya, atau berbeda atau paling tidak nanti akan muncul indikator di sini bahwasanya alamat blog bisa digunakan atau tersedia. Misalnya kita tulis di sini 2021 misalnya. Nah, ini kan ada tulisan alamat blog ini tersedia. Nah, sehingga ini baru bisa kita pakai. Jadi beberapa solusi yang atau bisa juga nanti kalian jika ingin menggunakan ini bisa menggunakan kata ini apa huruf ini ya, script gitu ya. Jika bisa tidak juga maka ya tadi solusinya adalah angka. Yang penting jangan sampai sama dengan apa atau muncul kalimat maaf alamat blog ini tidak tersedia. Jadi harus sampai available tersedia. Nah, setelah tersedia kalian klik simpan. Ini sudah jadi website kali. Sudah jadi ya. Jadi semudah itu kalian membuat website sebenarnya. Nah, cuma ini kan masih tampilan awal ya atau tampilan default. Nanti tampilannya itu hanya seperti ini ya. Istilahnya itu polosan ya. Belum ada apa-apa. Kalian bisa nanti memanfaatkan fitur temanya itu dengan tema yang apa sedikit baru ya. Kalau ini kan temanya sedikit apa eh, terbaru daripada kalau yang itu kan masih kaku ya, masih
bahasanya itu masih jadul sekali ya. Nah, ini kalian bisa memanfaatkan template-template yang ini untuk kalian gunakan di website kalian ya. Misalnya kita memakai template ini ya, template ini. Nah, kalian klik ini kemudian terapkan. Untuk menceknya bisa kalian klik di sini ya, klik di sini. Paling setidaknya sudah ada berbeda daripada sebelumnya. Nah, begini pun sebenarnya sudah saya anggap cukup ya. Cukup dalam artian tidak perlu kalian memakai template-template yang mungkin nanti ketika kalian mengaturnya itu akan menemui kesulitan. Nanti kita kalau misalnya ingin mempercantik blognya itu mungkin kita akan mengadakan atau melakukan pembelajaran di lain kesempatan. Nah, setelah ini itu sudah cukup ya. Jadi sini sudah website atau blognya sudah dibuat. Nah, kemudian kita harus memahami dulu interface ya, atau tampilan-tampilan dashboard blogspot itu seperti apa gitu, atau blogger itu seperti apa. Nah, dashboardnya itu sebenarnya seperti ini tampilan admin ya. Tampilan admin. Nah, kalau misalnya tampilan publishnya atau tampilan untuk dikunjungi orang itu adalah tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi untuk membedakan alamat publish dengan alamat admin itu biasanya seperti ini ya. Nah, ini blogger, kemudian ini temanya kan menunjukkan berarti kita lagi membuka tema gitu ya. Nah, ini adalah ID kita. Nah, jadi ini tampilan admin itu biasanya formatnya seperti ini. Nah, ada pun tampilan publishnya itu biasanya diakhiri dengan blogspot.com ya. Blogspot itu nama kita. Nah, di sini orang yang bisa melihat publishan postingan kita, tulisan-tulisan kita gitu ya. Ini. Nah, untuk mengakses ini hanya kita yang bisa mengakses ini. Nah, kemudian untuk dashboard tampilannya itu bisa di sini ada postingan, statistik, komentar, penghasilan ini bisa kalian pasang dengan Google AdSense ya. Halaman ini yang kita sebutkan tadi page ya, untuk mempublish sesuatu. Jadi ada dua tadi kan saya sebutkan sebelumnya, ada postingan atau post dengan publish. Nah, ini karena kebetulan bahasa Indonesia maka tulisannya halaman. Tapi kalau kalian bahasa Inggris maka tulisannya biasanya page ya. Tata letak ini biasanya layout, ini untuk mengatur letak-letak susunan blok kalian gitu. Dan ini tidak perlu untuk kalian terapkan untuk tata letak tidak perlu kalian atur. Tema tadi sudah kita sekedar sesederhana itu tadi saja, itu sudah cukup. Nah, settlement ini untuk mengatur beberapa aturan di sini ya, mungkin tidak perlu juga karena tidak ada yang masih belum kalian atur. Paling kalian jika ingin memahami kalian buka-buka saja ini ya. Nah, di sini misalnya kalian tidak saya rekomendasikan untuk membuat konten dewasa ya. Kemudian publicon ini nanti untuk merubah huruf B ini ya, logo B ini itu menjadi logo kita ya. Ini nanti juga tidak perlu kalian ubah, juga tidak masalah gitu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian sini daftar bacaan. Nah, daftar bacaan ini adalah blogspot yang pernah kalian ikuti itu nanti akan muncul di sini ya, nanti akan muncul di sini. Nah, setelah itu ada menu lihat blog. Nah, ini nanti ketika kalian ingin mengecek blog kalian seperti apa itu kliknya di sini. Nah, sudah, ini adalah pengenalan mengenai blog. Di sini kalau tampilan tampilan profil ya, di sini kalian bisa melihat profil kalian menggunakan Gmail apa gitu ya. Nah, ini kalau untuk menggunakan fitur-fitur lain yang ada di yang punya Google ya. Nah, kemudian di sini untuk menghilangkan menu-menu yang ada di. Nah, ini mungkin menurut saya cukup saja untuk pengenalan blogspotnya ya. Bagi kalian yang mungkin belum familiar, bisa kalian lihat-lihat lagi satu persatu ini fungsinya apa gitu. Dan untuk keperluan pelatihan pembelajaran ini, saya hanya menginginkan kalian memahami fitur postingan dan halaman.
Nah, kemudian kita memerlukan beberapa persiapan tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu persiapan eh, mendesain ya. Jadi kita masuk ke tahap ini ya. Jadi kita masuk sudah oke, oke, tadi kita sudah mengenal atau membuat website berbasis Blogger, kita sudah membuatnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap desain web pembelajarannya. Itu yang kita perlukan ada RPP, bahan ajar, PowerPoint, video belajar, dan evaluasi. Dimana kita bisa mendapatkan ini ya, kita kan kalau semua persiapan-persiapan untuk desain web pembelajaran ini sudah kita buat sebelumnya. Nah, sehingga kita cukup memasukkannya saja ke halaman-halaman yang kita persiapkan sebelumnya. Oke, mari kita persiapkan. Oke, jadi kita siapkan dulu konten-konten atau elemen-elemen yang harus kita masukkan ke dalam pembelajaran berbasis blogernya. Itu adalah RPP ya. Bisa kalian akses di RPP. Kemudian untuk materinya bisa kalian akses di materi. Nah, di sini ya, jadi dua ini untuk evaluasinya eh, kalian eh, menggunakan Google
Oke, baiklah. Setelah kita memahami sekilas mengenai website dari Blogspot ini, kita sudah tadi mengenal beberapa fitur-fiturnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap mendesain pembelajaran di Blogger ini. Nah, persiapan-persiapan yang kita harus siapkan adalah itu mengenai konten-konten pembelajarannya, RPP, kemudian materinya, video pembelajaran, serta evaluasinya. Untuk mengakses materi, kemudian RPP-nya, itu sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Kemudian untuk evaluasinya, kalian bisa mengakses evaluasi yang sudah kalian buat sebelumnya di mata kuliah evaluasi hasil belajar. Untuk pembelajaran berbasis Blogspot atau Blogger, kalian direkomendasikan untuk menggunakan Google Formulir. Nah, sehingga kalian akses Google Formulir kalian masing-masing untuk nanti dimasukkan ke dalam Blogspot atau di embed ya, atau disematkan. Nah, ini contoh evaluasi yang sudah kita buat ya, untuk nanti dimasukkan ke dalam pembelajaran berbasis websitenya. Ini bahan ajar dan ini surveinya. Langkah pertama adalah seperti yang saya instruksikan di awal, kita membuat semua elemen atau unsur konten pembelajaran itu di halaman dulu. Jadi silahkan klik halaman, kemudian di sini kalian buat misalnya pertama tadi adalah kemudian publish. Nah, jika kalian ingin menambah di sini RPP materi 1 bab 1 itu boleh ya. Nah, kemudian yang kedua sebelumnya dulu ya, mohon maaf, sebelumnya kalian klik kembali setelah kalian simpan tadi, kalian klik kembali masuk di sini untuk memilih fitur di sini supaya jangan ada yang berkomentar di page ini gitu. Supaya tidak ada yang berkomentar, kalian perbaharui. Nah, setelah itu kembali lagi. Nah, ini sudah satu halaman. Kemudian kita buat lagi ya, buat saja dulu halaman semuanya ya. Ini tentang materi pembelajaran ini kelas 5 bab kelas 5 bab 1 misalnya. Mungkin di sini kita beri instruksi. Nah, kemudian di sini pastikan juga jangan izinkan orang bertanya. Nah, untuk di sini ada dua tampilan ya. Untuk tampilan tulisan menulis, ini kita menulis biasa seperti ini ya, menulis biasa. Nah, untuk tampilan satunya itu tampilan HTML. Tampilan HTML ini keperluannya untuk menulis coding ya. Nah, jadi kalian harus perhatikan dulu ini tampilan yang muncul nanti tampilan menulis atau tampilan HTML. Jadi untuk menulis biasa itu pilih tampilan menulis ya. Nah, setelah ini kalian simpan. Nah, kemudian setelah materi kemudian tulis RPP materi kayak ini kelas 5 bab 1. Nah, opsinya kita pilih jangan izinkan yang lain berkomentar. Kemudian kita buat lagi video pembelajaran kayak ini kelas bab
atau misalnya langsung judul subjudulnya saja boleh juga ya. Ini sebenarnya tidak ada aturan bakunya. Yang penting kalian ingat bahwasanya yang kalian tulis ini ditujukan nanti untuk pembelajaran misalnya bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Yang penting di sini jangan tertukar ya, tertukar misalnya harusnya pilih pembelajaran untuk materi A, kalian tampilkan materi B. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk judul ini tidak aturan bakunya. Untuk opsinya tetap kita pilih jangan izinkan orang lain berkomentar di page ini gitu. Kemudian publish. Nah, setelah itu baru kita tulis evaluasi. Ini evaluasi SKI MI kelas 5 bab 1. Opsinya sama dan juga. Kemudian nah, kemudian kelima unsur itu, kelima komponen pembelajaran ini, konten pembelajaran ini sudah kita buat di sini ya. Nah, kemudian kita tinggal mengisinya. Mengisinya boleh isi satu-satu atau langsung buka saja misalnya ke 4 tab empat tabnya ya. Tunggu begini ya. Tab, ke satu tab dan seterusnya. Tergantung biasanya kalau untuk laptop yang mempunyai RAM tinggi itu biasanya bisa membuka beberapa tab ya sekaligus gitu. Tapi kalau misalnya kalian RAM-nya itu lemah, kemudian spesifikasinya cukup rendah gitu ya, cukup buka satu-satu saja. Jadi satu satu. Misalnya ini evaluasi. Kita buat mulai dari awal ya. Membuat masukan kita buka RPP. Nah, RPP ini kita memanfaatkan Google Drive ya. Di Google Drive misalnya kita menggunakan. Nah, kemudian kita pilih di sini RPP-nya ya. Kemudian kita pilih sematkan item. Nah, kemudian copy semua ini. Di copy semua kode item ini untuk menyematkan item RPP ini. Nah, kemudian paste di sini. Nah, pastikan jika kalian ingin menaruh jenis tulisan itu coding atau kode, itu di sini pindah ke tampilan HTML. Ini kemudian paste di sini. Nah, setelah itu kalian kembalikan lagi boleh ya, kembalikan lagi ke menulis. Maka di sini akan otomatis muncul tampilan semacam dari PowerPoint tadi. Untuk merapikan kalian letakkan saja ke tengah ya. Nah, di sini ini sebenarnya sudah cukup ya. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan beberapa skripsi di sini juga boleh. Setelah ini kalian perbaharui ya. Kalian perbaharui. Setelah itu kembali lagi ke page tadi. Nah, kemudian untuk ngecek apakah RTP ini sudah berfungsi atau tidak, kalian klik tanda mata ini ya, yang tulisannya lihat ya, lihat, klik saja di sini dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, nah, apa namanya Google Drive-nya ya yang diakses dari. Berarti ini menunjukkan bahwasanya RPP sudah pasang. Nah, setelah itu kita memasukkan materi pembelajaran. Masukkan materi pembelajaran, kita klik di sini. Nah, kemudian langkahnya itu sama ya. Nah, yang langkahnya sama, kita masukkan saja misalnya di sini adalah materi pembelajarannya ini. Kita buka kemudian paste di sini.
Nah, pastikan, maaf ya, bukan pasti, copy ya, di Ctrl A kemudian copy. Copy semua kode HTML ini dan tempelkan atau pastekan di sini. Nah, tapi ingat pastikan dulu ini dengan tampilan HTML. Kembalikan lagi ke tampilan menulis. Supaya rapi kita letakkan saja di tengah ya, kata tengah. Nah, setelah itu kemudian kalian perbaharui ya. Kalau ingin menulis deskripsi, misalnya kan materinya kebetulan ini materinya dibagi beberapa part pembelajaran ya. Nah, bisa sih terus ya. Untuk materi pembelajaran ada di halaman, misalnya ya, halaman 10 sampai dengan 25. Misalnya begitu ya. Supaya nanti siswa langsung diarahkan untuk materi pembelajarannya ini langsung ke halaman tersebut. Kemudian perbaharui. Setiap ada tambahan tulisan di sini harus diperbaiki. Kemudian kembali lagi, kembalinya ke sini. Nah, kita pastikan lagi untuk ngecek apa sudah terpasang dengan bagus atau belum ya, klik mata di sini. Kemudian klik lihat. Nah, materinya sudah tayang. Nah, untuk mengatur ini itu jangan diatur jangan diedit sama sekali ya. Biarkan saja tampilannya seperti ini, nanti dia akan menyesuaikan untuk tampilan di laptop HP ya. Itu nanti dibiarkan template atau blok ini yang menyesuaikan. Kalian cukup copy saja kodenya tadi, kemudian pasti. Setelah langkah kedua dipastikan berhasil, kemudian selanjutnya kita masukkan ini FTP lagi. Harusnya tidak ada. Nah, untuk materinya ini materi. Oh, ini PowerPoint ya. Terus ini PowerPoint PPT materi SKI. PPT-nya langkahnya juga sama seperti tadi, kita cari PPT-nya ya. Kemudian sematkan. Ctrl A di sini, copy semua kode ini, copy semua, kemudian paste di sini. Pastikan kita ubah dulu ketampilan ya, kemudian kita tampilan tulis dan atur ke tengah. Kemudian coba untuk ngeceknya kita klik di sini. Sudah muncul. Kemudian kita memasukkan video. Nah, masukkan video ini ada beberapa cara ya. Untuk Google Drive itu pastikan dulu linknya itu harus publish atau untuk dilihat atau bisa diakses publik ya. Misalnya di sini kita ada membuat video pembelajaran ini ya. Nah, kita pastikan dulu ini sudah kita setting untuk bisa dilihat semuanya ya. Bisa dilihat semuanya. Kemudian kalian klik sematkan. Nah, ini sematkan. Klik sematkan. Ini copy saja semuanya seperti yang tadi ya. Copy saja semuanya, kemudian kalian tempel ke sini. Kemudian ini harus diganti ke tampilan HTML dan paste di sini. Kalikan lagi ke tampilan menu. Menjadi rata tengah. Untuk menambah deskripsi boleh juga di sini, misalnya kalian beri instruksi untuk memperhatikan video pembelajaran ini. Pun misalnya yang di sini yang harus kalian
di deskripsinya itu bisa ya. Tapi untuk praktek ini saya kosongkan saja, hanya tampilkan video. Kemudian kembali lagi ke kita cek lagi apakah videonya berfungsi atau videonya berfungsi. Nah, cuma ini ada untuk yang mengembed dari Google Drive ini, itu tidak bisa, misalnya kalau yang mengakses banyak, maka video kita itu akan tidak bisa diakses lagi gitu ya. Nanti nunggu reset ke 24 jam lagi baru bisa nah itu kelemahannya jika kalian menggunakan video dari Google Drive. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan dari YouTube atau video presentasi kalian ambil dari YouTube, maka itu akan tidak ada batasan viewers gitu, tidak ada batasan membuka atau mengakses videonya. Sehingga untuk kasus video pembelajaran saya rekomendasikan kalian mengambilnya di YouTube. Nah, langkah-langkah mengambil atau mengembed video pembelajaran dari YouTube itu bisa kalian ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Masuk dulu ke YouTube kalian atau ke channel kalian ya. Jangan saya menggunakan. Nah, kemudian saya misalnya ingin mengembed video ini ya. Ingin mengembed video ini, nah kita klik bagikan ini, ya. Klik bagikan. Nah, kemudian ada di sini tulisan sematkan atau embed ya kalau bahasa Inggris. Nah, klik sematkan sini. Nah, semua link ini, semua kode ini ya, kode sini itu kalian blok saja. Kemudian klik salin di sini. Ya. Kemudian setelah salin kalian pastikan di sini ya. Nah, ganti kode HTML-nya, ganti ke menu HTML-nya. Nah, ganti semua ini ya. Karena tadi ini kan kita dari Google Drive, kemudian kita ganti dari YouTube. Ctrl A semuanya, kemudian paste di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke tampilan nulis ya. Nah, ini kan posisinya di samping nih. Supaya di tengah kalian bisa mengatur ini rata tengah. Nah, setelah itu perubahan. Kemudian kembali untuk ngeceknya kita bisa lihat tidak ada presentasinya. Videonya itu seperti ini ya. Coba di pembelajaran itu seperti ini. Jadi kalau ingin menambahkan deskripsi di bawah sini itu boleh ya, sebagai tambahan informasi ketika siswa-siswa menonton video pembelajaran. Setelah ini baru kita masukkan evaluasi. Di evaluasi yang sudah kita buat, langkahnya itu sebenarnya sistematisnya sangat sama ya. Kita hanya mengembednya. Nah, kemudian yang kita embed itu caranya adalah masuk dulu ke evaluasi yang kita buat atau form yang kita buat ini ya, form ya yang sudah kita rancang sedemikian rupa sebelumnya di mata kuliah evaluasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Nah, kemudian kalian klik tanda titik 3 horizontal ini ya, titik 3 vertikal, atau di sini adalah tampilan menu ya. Nah, kemudian kalian klik mohon maaf ya. Kalian klik kirim. Nah, kemudian ada di sini tanda sematkan ya. Nah, ada sematkan di sini. Ini mengatur lebar dan tingginya. Ini kalian atur default saja, ini tidak perlu diubah-ubah. Nah, copy semua kode ini di print ini sampai atau klik saja di sini. Nanti kalau
kalian klik salin. Maka ini sudah tersalin ya. Nah, kemudian langsung masuk ke halaman evaluasi tadi, masuk ke tampilan HTML, kemudian paste codingnya tadi. Setelah itu tampilan menulis. Nah, kemudian simpan atau perbaharui. Setelah itu kembali lagi ke ini, kemudian klik lihat untuk memastikan apakah sudah terembed atau belum. Nah, ini kan sudah terembed ya. Oke, setelah semua terisi ya, semua page-page yang kita buat sebelumnya sudah terisi. Nah, kita selanjutnya membuat postingan pembelajarannya yang akan kita berikan atau kita share ke siswa-siswa kita. Klik di menu postingan. Nah, kemudian di sini ada fitur postingan baru ya. Klik saja ya, tanda tambah. Klik ini. Kemudian tulis judul ya. Tulis judulnya misalnya pembelajaran KI ini kelas 5 bab 1 materi bab 1 tentang masyarakat bisa teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Teladan Umar bin Khattab, teladan Umar bin Khattab. Nah, setelah itu kita isi di sini labelnya ya. Labelnya ini misalnya SK. Kemudian kelas 5 ya, kelas 5. Kemudian untuk memisahkan per label itu harus ada tanda koma ya. Koma, kemudian ini misalnya lagi kelas 5, misalnya kita beri kode Umar bin Khattab KI kelas, kemudian di sini bisa juga kita tulis materi SKI gitu dan lain-lain. Di sini nanti tujuannya untuk memanggil postingan ini dengan label SKI atau kelas 5 gitu. Nah, kemudian di sini publishnya ini tidak perlu dirubah saja, biasa saja nanti otomatis. Kemudian permalingnya ini nanti untuk membuat tulisan ini jangan kacau ya, bisa saja nanti kalian atur atau misalnya kalian biarkan saja misalnya seperti ini. Cuma kan ini tidak namanya secara penulisan kan ini tidak rapi ya, tetap potong. Pembelajaran SKIM kelas 5 bab 1 terpotong. Bisa saja nanti kalian langsung saja tulis misalnya tentang kisah teladan Umar bin Khattab
Nah, jadi untuk menulis permaling ini tidak boleh huruf besar ya, usahakan tidak huruf besar, huruf kecil semua, dan spasi di tanda strip seperti ini. Nah, setelah selesai kalian klik saja di ini, kan otomatis sudah terganti. Nah, ini sebenarnya untuk merapikan ini saja, dan juga nanti untuk keperluan pencarian di Google Search ya, atau search engine Google. Nah, yang lainnya ini biar kalian biarkan default saja. Nah, untuk opsinya ini pastikan juga jangan izinkan atau sembunyikan komentarnya ya. Jadi supaya pembelajaran ini tidak dikomentari atau di spam komentar oleh siswa ataupun orang lain. Dan nanti pembelajaran ini tidak bisa dikomentari dengan komentar yang mungkin tidak mengenakan atau apa. Jadi biarkan nanti komunikasi pembelajaran itu bisa nanti di grup WA atau dimanapun ya, supaya nanti pembelajaran ini tetap hanya tanpa pembelajaran saja, tanpa ada embel-embel komentar yang mengganggu ya nanti. Nah, kemudian untuk isinya apa? Nah, isinya ini saya sudah membuat contoh ya, saya membuat contoh. Isinya itu nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini sebenarnya saya ambil dari RPP ya. Jadi RPP, jadi tidak langsung langsung seperti ini ya, cukup maksudnya supaya tidak terlalu kosong ya, memang kita isi dari RPP yang penting-pentingnya saja. Misalnya di sini kita ambil kayak satu kompetisi dasar, indikator gitu ya. Nah, sampai ke indikator, kemudian baru nanti materi pembelajarannya. Ini copy saja. Kalian bisa copy di ini, atau kalian bisa ambil tulisan ini di silabus kalian masing-masing ya. Kalian ambil di silabus masing-masing. Letakkan di tengah sini. Kita beri subjudul supaya besar. Nah, ini kait S1 dan kemudian kompetensi dasarnya indikator. Indikatornya bisa kita tulis. Nah, jadi cukup ini saja ya, cukup ini saja yang kita kita displaykan ya, tampilkan displaynya, supaya ya postingan ini tidak terkesan kosong gitu. Dan juga siswa langsung tanpa membuka RPP, siswa sudah bisa membaca kompetensi dasar yang
harus dicapai dalam pembelajaran itu bisa terlihat. Kemudian selanjutnya itu adalah ini dari pembelajaran sampai di sini. Materi kan. Nah, di sini materi pembelajarannya di sini mulai nih kita membagikan beberapa link-link ya, beberapa super link ya, supaya itu langsung bisa mengakses buku pembelajarannya gitu. Ini satu yang slide presentasi ya. Boleh di sini PPT atau slide presentasi boleh juga. Kemudian evaluasi. Di sini PPT. Nah, selanjutnya kita nanti akan membuat hyperlink ya atau backlink nanti yang mengarah kepada page-page yang kita buat sebelumnya. Kita masuk dulu ke tampilan page ya. Kita lagi tampilan ini. Kemudian klik halaman. Nah, setelah itu kita akan ingin mengambil ingin memasukkan link page ini ke sini ya, supaya ketika siswa mengakses ini kemudian mengklik RPP maka langsung mengarah ke halaman tadi. Jadi kalian blok saja, bukan kita ini dulu ya, ambil dulu linknya. Cara mengambil linknya itu ada beberapa cara ya. Jika kalian klik tanda lihat atau mata ini, klik kanan ya, kemudian copy link address atau link alamat linknya ya, dan copy di sini. Nah itu sudah ya. Kemudian kalian blok ini RPP-nya, ditebalkan. Nah kemudian sisipkan link ini, edit atau edit link. Nah di sini tempel linknya atau paste di sini. Kemudian klik buka link di jendela baru supaya nanti ketika siswa mengklik di situ dia akan munculkan jendela baru. Kemudian terapkan. Nah, jadi semua keperluan pembelajaran itu atau link pembelajaran utamanya itu ada di sini. Tapi untuk nanti komponen-komponen ini nanti siswa membuka halaman baru. Supaya nanti ini tidak bolak balik, supaya tidak tertutup. Kalau kita tidak mengklik halaman baru maka ketika siswa mengklik halaman ini maka dia akan langsung mengarah ke link tujuan. Nah, sehingga untuk masuk ke sini kita akan harus membalik lagi supaya tidak repot balik maka klik di sini tadi apa namanya ini, buka link di jendela baru. Nah untuk langkah selanjutnya juga seperti itu ya. Untuk materinya, materi bahan ajarnya itu tinggal kalian klik di sini, kan kalian arahkan kursornya ke sini ya, ke mata ini, kemudian copy link address untuk materi. Sama seperti yang sebelumnya, kalian blok semuanya, kemudian ditebalkan dan masukkan linknya. Kemudian buka link di jendela dan terapkan. Itu selanjutnya ya. Ini saya praktikkan.
evaluasi. Nah, setelah semuanya terkonek ya, atau kita masukkan hyperlinknya, setelah itu kalian publish, atau kalian bisa juga nanti memasukkan gambar dulu ya, atau thumbnail supaya tampilan kalian itu sedikit lebih bagus gitu. Nah, fotonya itu bisa kalian gunakan foto materinya saja ya, bebas seperti apa saja, ilustrasi gambar yang berkaitan dengan materi juga boleh gitu, supaya apa namanya, tampilan pembelajarannya itu tidak kosong. Sudah. Nah, setelah semuanya ini sudah cukup ya, sudah cukup untuk satu desain pembelajaran dengan menggunakan Blogger ya. Setelah itu publish. Jadi, untuk melihat postingan kita sudah berfungsi semuanya, klik di sini. PP connect ya, coba saja. Saya sudah bikin bukunya, sudah. Atau kalian bisa langsung menceknya itu di pojok bawah kanan sini, kiri sini ya, itu karena ada tulis. Itu berarti linknya sudah. Jadi untuk lebih amannya kalian cek linknya ini satu persatu ya, supaya nanti ketika kalian bagikan ke siswa tidak ada yang komplain ya. Nah, ini sudah selesai desain pembelajaran menggunakan atau berbasis Blogger. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan langsung ke kontak saya atau tulis di kolom komentar. Nanti video ini akan saya publish di YouTube saya. Saya tutup untuk materi ini. Nanti kita akan lanjutkan ke part selanjutnya, yaitu desain pembelajaran menggunakan PROS. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.